Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah suatu sistem kerja yang melibatkan beberapa organ untuk melakukan proses pernapasan. Istilah pernapasan tentu berbeda dengan istilah respirasi. Kalau pernapasan adalah proses mekanisme pertukaran oksigen dengan CO2. Nah, bagaimana dengan respirasi? Respirasi itu adalah proses perombakan bahan makanan sehingga dihasilkan energi yang siap digunakan untuk segala macam aktivitas. Bahan makanan yang melakukan proses respirasi adalah bahan makanan yang dapat dicerna yang sifatnya mengandung ikatan karbon sehingga akan menyumbangkan energi. Ada dua macam respirasi. Yang pertama adalah respirasi aerob. Respirasi ini adalah proses memecahkan zat makanan dengan bantuan oksigen. Pada umumnya makhluk hidup melakukan respirasi aerob. Bahan makanan yang diuraikan adalah C6H12O6, itu adalah glukosa dari karbohidrat. Dengan adanya oksigen terjadi oksidasi, menghasilkan 6 karbon dioksida dan 6 H2O serta menghasilkan 36 ATP. 36 ATP inilah yang dikenal dengan adenosin trifosfat atau energi kimia untuk digunakan segala macam aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Nah, kita perhatikan di sini adalah zat makanan yang dapat dicerna yang menghasilkan energi. Ada dari lemak, kemudian karbohidrat, serta protein. Namun, sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat. Nah, kita perhatikan bagaimana penguraian karbohidrat setelah dicerna akan menghasilkan glukosa, dan glukosa ini akan masuk ke proses respirasi aerob, akan menghasilkan asetil koenzim A. Dan asetil koenzim A ini akan memasuki proses Daur Krebs bersama dengan rantai elektron dalam pernapasan sehingga menghasilkan karbon dioksida dan H2O serta menghasilkan energi banyak 36 ATP. Nah, begitu juga dengan zat makanan lemak yang akan diuraikan atau dicerna menjadi asam lemak dan selanjutnya masuk ke proses respirasi aerob, yaitu menghasilkan asetil koenzim A, dan asetil koenzim A ini lalu masuk ke proses Daur Krebs dan rantai elektron pada pernapasan, juga hal yang sama menghasilkan karbon dioksida, air, serta menghasilkan ATP. Lalu begitu juga dengan protein, di mana setelah dicerna menjadi asam amino dan selanjutnya masuk ke respirasi aerob menghasilkan asetil koenzim A dan alfa ketoglutarat serta oksaloasetat fumarat. Zat ini akan memasuki proses Daur Krebs dan rantai elektron pernapasan, hal yang sama menghasilkan C2, H2O, dan ATP. Jadi kesimpulannya, 3 zat makanan ini akan menghasilkan ATP. Namun yang paling utama adalah karbohidrat, karena karbohidrat setelah dihidrolisis akan menghasilkan glukosa. Respirasi membutuhkan bahan utamanya berupa glukosa. Yang kedua adalah respirasi anaerob atau peristiwa fermentasi. Respirasi ini tidak membutuhkan oksigen. Nah, kita perhatikan di sini dalam respirasi anaerob ada dua macam. Ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah yang akan menghasilkan alkohol, di mana alkohol ini memiliki ikatan karbon atau bersifat energi potensial. Contohnya adalah Saccharomyces sp, yaitu
Saccharomyces cerevisiae atau dikenal dengan peragian. Kita lihat reaksinya. C6H12O6 berupa glukosa tanpa menggunakan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan menghasilkan etanol, lalu menghasilkan ATP sebanyak 2 molekul. Yang B adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini terjadi pada hewan, yaitu tepatnya pada otot, mana nanti akan menghasilkan asam laktat, dan asam laktat ini bersifat racun pada sel-sel otot, sehingga asam laktat diupayakan untuk diangkut ke hati agar dapat didaur ulang. Kita perhatikan reaksinya, yaitu C6H12O6, yaitu glukosa tanpa menggunakan oksigen akan menghasilkan asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Sehingga dalam peristiwa respirasi yang menghasilkan banyak energi adalah respirasi aerob. Sementara fermentasi menghasilkan 2 ATP, energi yang lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Nah, perhatikanlah reaksi sederhana dalam peristiwa fermentasi asam laktat. Bahan bakunya glukosa, melalui proses glikolisis, yaitu proses penguraian glukosa, akan menghasilkan 2 molekul asam piruvat. Dan asam piruvat ini menjadi asam laktat sebanyak 2 molekul. Bagaimana dengan fermentasi alkohol dengan bahan baku yang sama? Lewat proses glikolisis akan menghasilkan 2 molekul asam piruvat. Dengan reaksi kimia berikutnya, dia akan menghasilkan 2 molekul asetaldehida serta 2 molekul karbon dioksida, dan 2 asetaldehida ini memasuki reaksi berikutnya akan menghasilkan etanol. Dan kedua fermentasi ini sama-sama menghasilkan 2 ATP. ATP yang diperoleh baik itu fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu sebagai video tambahan untuk menerangkan bagaimana fermentasi atau respirasi anaerob. Pernahkah Anda berpikir saat Anda berolahraga, memasak, belajar, dan lain sebagainya bisa Anda lakukan dengan gerakan yang begitu mudahnya? Itu semua bisa Anda lakukan karena adanya energi yang menggerakkan otot-otot Anda. Lalu bagaimana cara tubuh menghasilkan energi tersebut? Tubuh bisa menghasilkan energi melalui respirasi tingkat sel atau respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi melalui reaksi tertentu, baik menggunakan oksigen maupun tidak, dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Dan dalam proses tersebut dibebaskan sejumlah energi. Pada organisme eukariotik, respirasi seluler berlangsung di mitokondria. Sedangkan pada organisme prokariotik, respirasi seluler berlangsung di membran plasma. Berdasarkan cara menghasilkan energi, ada 2 macam organisme, yaitu organisme aerob dan organisme anaerob. Organisme aerob merupakan organisme yang menghasilkan ATP melalui respirasi aerob. Respirasi aerob membutuhkan keberadaan oksigen sebagai penerima elektron terakhir, dan organisme tersebut akan mati jika tidak terdapat oksigen. Sebagai contoh, beberapa jenis bakteri, jamur, serta sel-sel otak pada vertebrata hanya bisa melakukan respirasi aerob. Selanjutnya, organisme anaerob ada 2 macam, yaitu anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Organisme anaerob obligat merupakan organisme yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP dan bahkan akan mati jika ada oksigen. Organisme tersebut menghasilkan ATP hanya dengan cara fermentasi atau respirasi anaerobik. Fermentasi merupakan cara menghasilkan energi tanpa melalui rantai transport elektron, dengan kata lain tanpa respirasi seluler. Sedangkan respirasi anaerob merupakan cara menghasilkan energi dengan menggunakan rantai transport elektron, namun bukan oksigen yang berperan sebagai penerima elektron terakhir. Contoh organisme anaerob obligat adalah Clostridium tetani, penyebab tetanus, Fusobacterium nucleatum yang dapat menyebabkan infeksi mulut, dan beberapa bakteri produksi sulfat.
Selanjutnya, organisme anaerob fakultatif merupakan organisme yang bisa menghasilkan energi baik dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Jika ada oksigen, maka organisme tersebut akan melakukan respirasi aerob. Sedangkan jika di lingkungan kurang oksigen, maka akan melakukan fermentasi. Contoh-contoh bakteri anaerob fakultatif adalah Streptococcus, Escherichia coli, dan lain-lain. Sel-sel otot pada vertebrata juga merupakan anaerob fakultatif. Dengan demikian, ada 3 jenis pemanen energi, yaitu melalui respirasi aerob, respirasi anaerob, dan fermentasi. Walaupun ada referensi yang menyebutkan bahwa fermentasi adalah bagian dari respirasi anaerob, tetapi di sini penulis lebih cenderung ke pendapat yang menyebutkan bahwa antara fermentasi dan respirasi anaerob adalah 2 mekanisme yang berbeda, sehingga fermentasi bukanlah respirasi. Dan itu tidak menjadi suatu masalah. Yang terpenting adalah kita tahu bagaimana letak perbedaannya. Berikut tabel perbandingan respirasi aerob, respirasi anaerob, dan fermentasi. Demikianlah berupa video mengenai respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pernapasan. Nah, yang tadi adalah peristiwa respirasi. Sekarang kita melihat bagaimana pernapasan. Pernapasan meliputi 2 macam. Yang pertama, pernapasan eksternal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang berlangsung di paru-paru. Sedangkan pernapasan internal, proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh dan pengeluaran CO2 dari dalam sel. Sehingga disimpulkan, pernapasan eksternal dan pernapasan internal ditinjau dari proses pertukarannya berlangsung di mana. Kalau eksternal berarti di paru-paru, sedangkan internal berlangsung di dalam sel. Nah, sekarang kita melihat sistem pernapasan di mana fungsinya adalah yang pertama adalah mengambil oksigen untuk proses respirasi dalam menghasilkan energi, melepaskan karbon dioksida karena karbon dioksida berupa racun dalam sel sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu yang kedua, pengeluaran air dan panas. Artinya, panas yang ada di dalam tubuh harus dikeluarkan agar tidak meningkatkan suhu tubuh. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa. Tubuh memiliki sifat metabolisme bekerja pada pH netral, di mana kalau dalam keadaan asam, maka ada upaya untuk menetralkan. Lah yang dimaksud dengan mempertahankan keseimbangan asam basa. Jadi dengan adanya karbon dioksida larut dalam darah dan bereaksi dengan air akan membentuk asam karbonat untuk menyeimbangkan pH yang terlalu basah. Kemudian yang keempat, memungkinkan terbentuknya suara atau vokal, di mana di dalam saluran pernapasan, tepatnya di laring, terdapat pita suara yang akan bergetar pada saat bernapas, yaitu tepatnya saat ekspirasi. Kemudian yang kelima, dengan bernapas akan menghasilkan energi untuk metabolisme. Dalam peristiwa respirasi sel, mana glukosa akan digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, sekarang kita perhatikan video tambahan berikut yang menerangkan bagaimana proses pernapasan. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah.
Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Oke, itulah yang menjadi pembelajaran kita mengenai pengertian bernapas dengan respirasi.